Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin fa in tarakaha fi awwaliha ata biha fi asna'iha bi qawlihi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Alhamdulillahi fi kulli hinin. Alhamdulillahi fi kulli hinin ay zamanin qalla au kathura wa awqatin wa hiya azminatun mahdudatun wa hiya min atfin khasin ala amin wa hiya min atfin khasin ala amin wa salatu ayil atfu minallahi wa min ghairihi ala rasulihi ila kafatil khalqi wa salatu asyraful khalqi wa huwa kullu ma awjadahu Allahu ta'ala ala taqdirin awjabathu al-hikmatu wal bariyati ayil makhluqati mutlaqan au allati fil ardi fahiya min aqsil muradif au min aqsil khasi alal aami fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam itu afdalu khalqillahi, itu afdalu khalqillahi
kullihim. Hazihi ay al-mustahdharatu fi zihni, ay al-mustahdharatu fi zihni. Munabbihatun alal isti'dadi liyaumil ma'adi, alal isti'dadi liyaumil ma'adi. Ay ala ta'ahhubi li ajli waqtir ruju'i, li ajli waqtir ruju'i ila Allah ta'ala, ila Allah ta'ala. Fa inna minha ayil munabbihati, ayil munabbihati ma yakunu musanna, ay zawjaini zawjaini, ay zawjaini zawjaini. Wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil ashrati, ila tamamil ashrati. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'ata asyara. Al-akhbaru khamsatun wa arba'una wal bawadi azarun, wal bawadi azarun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu dan disunahkan, wa tusannu dan disunahkan inda btida'i kulli umurin, ketika memulai setiap perkara. Wa tusannu dan disunahkan apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Inda btida'i kulli umurin, ketika memulai atau mengawali setiap perkara. Ghairi muhaqqaratin, yang tidak remeh, yang tidak remeh atau yang tidak hina. Jadi maksudnya disunahkan kita untuk membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali setiap perkara yang tidak hina ataupun yang tidak remeh, ataupun sesuatu yang buruk itu nggak boleh. Jadi kita disunahkan untuk mengawali bacaan bismillah dengan sesuatu yang baik, setiap perkara-perkara yang baik, tidak untuk sesuatu yang hina. Sesuatu yang hina
yaitu adalah sesuatu yang buruk, itu kita nggak boleh mengawali dengan baca bismillah. Fa'in tarokaha apabila tertinggal atau lupa atau tertinggal akan bismillah fi awwaliha, di dalam awal perkara, fi awwaliha, di dalam awal perkara, atau maka melakukan biha dengan bismillah, biha dengan bismillah, fi asna'iha, di dalam tengah-tengah perkara atau setiap perkara. Bi qaulihi, dengan ucapan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, fi awwalihi, di dalam awalnya, wa akhirihi, dan akhirnya. Jadi kalau kita lupa ataupun tertinggal ataupun tertinggal di dalam membaca bismillah, terus kita di tengah-tengah kita ingat, kita boleh baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Seperti kalanya ketika kita makan, ketika kita makan lupa membaca bismillah, lupa membaca doa, boleh kita membacanya di tengah-tengah ketika kita ingat. Dan bacaan bismillah ini tidak boleh untuk sesuatu yang sesuatu yang tidak baik, ini nggak boleh. Dan ada kalanya bismillah ini, ada yang mengatakan bahwa bismillah ini adalah bagian dari zikir. Jadi bismillah ini bagian dari zikir. Ketika kita mau melaksanakan zikir, itu ada yang mengatakan nggak usah pakai baca bismillah lagi. Ketika kita mau zikir, nggak usah baca bismillah. Afdhalul dzikri fa'lamu la. Nah, itu kita baca bismillah, nggak usah. Ya. Afdhalul dzikri fa'lamu bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Jadi ada yang mengatakan bismillah ini minat zikri, bagian dari zikir. Ketika kita mau melaksanakan zikir, kita nggak usah memulai dengan bismillah. Dan ada juga yang mengatakan azan juga bagian dari zikir. Ketika kita mau melaksanakan azan itu tidak diawali dengan bismillah, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan seperti itu. Alhamdulillah, bermula segala puji. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, bagi Allah. Itu lillahi, tetap kaduanya Allah. Lillahi itu bagi Allah. Fi kulli hinin, dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu kita wajib juga membaca bismillah atau alhamdulillah dalam setiap waktu. Nah, waktu yang bagaimana? Ai zamanin, tegasnya, maksudnya zamanin, waktu, qalla, yang sedikit, au katsura, atau banyak, au katsura, atau banyak. Jadi kita mengucapkan lafaz alhamdulillah itu dalam setiap waktu, mau waktu itu sedikit ataupun waktu itu banyak, kita selalu memuji kepada Allah. Wa auqatin, dan beberapa waktu. Wa auqatin, dan beberapa waktu. Yang dimaksud dengan waktu di sini apa? Wahia, bermula waktu awqat. Wahia, bermula awqatin, itu azminatun mahdudatun,
itu azminatun, waktu, piro-piro waktu atau zaman, mahdudatun, yang dibatasi. Waktu yang dibatasi apa? Jam, hari, itu ada batasnya semua. Wahia bermula awqat, wahia bermula awqat itu min atfin dari atof, khosin yang dikhususkan atau yang khusus, ala amin atas yang umum. Jadi awqat ini adalah pengatofan dari sesuatu yang khusus kepada yang dan atas yang umum, ya. Dari pengatofan khusus atas yang umum. Jadi waktu itu masih secara umum. Nah, hari itu adalah khusus, jam khusus. Jadi kapanpun waktu, sebentar maupun banyak, itu kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu, dan tambah rahmat ta'zim. Wassalatu, dan tambah rahmat ta'zim. Ail atfu, atau atof, minallahi, dari Allah, wa min ghairihi, dan dari selain Allah. Yang dimaksud di sini adalah dari Allah kepada Rasulnya. Sholawat ala rasulihi, atas Rasulnya Allah, ala rasulihi, atas Rasulnya Allah, atas utusannya Allah, ila kafatil khalqi, pada seluruh makhluk, pada seluruh makhluk. Asyraful khalqi, semulia-mulianya makhluk, semulia-mulianya makhluk. Jadi khalqi ini, asyraful khalqi, al-khalqi ini adalah makhluk. Asyraful khalqi, semulia-mulianya makhluk. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat dari Allah dan kepada selain Allah, itu salawat kepada Rasul, kepada semua makhluknya. Nah, di sini lebih dikhususkan lagi, yaitu siapa? Asyraful khalqi, yaitu yang mulia-mulianya makhluk, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kullu ma aujadahu Allahu, wa huwa bermula makhluk, kullu ma, setiap perkara, aujadahu Allahu, yang mewujudkan siapa Allah, hu akan makhluk, ta'ala, ala takdir, atas takdir atau ketentuan, ala takdir, atas takdir atau ketentuan. Jadi yang namanya makhluk itu adalah di mana Allah mewujudkan kita semua ala takdir, atas ketentuan-ketentuan. Kita sudah ditentukan seperti ini adalah bagian dari wujudnya Allah. Allah mewujudkan kita berupa dari apa? Ketentuan-ketentuan yang ada. Makanya di dalam rukun iman itu ada yang terakhir, ya, kita harus beriman kepada qada dan qadarnya Allah, karena memang sudah menjadi sebuah takdir ataupun aujadahu Allah Ta'ala.
aujabathu al-hikmatu, aujabathu yang mewajibkan hu akan makhluk apa al-hikmatu, kebijakan. Itu sudah menjadi kebijakan Allah. Al-hikmatu, kebijakan. Wal bariyatu wal bariyati dan ciptaan Allah. Bariyah, ciptaan Allah, atau yang mulia, ciptaan Allah yang mulia. Bukan hanya ciptaan doang, tapi bariyah itu adalah kebaikan atau ciptaan Allah yang mulia. Ai al-makhluqati, tegasnya makhluk-makhluk, mutlakon secara mutlak, mutlakon secara mutlak. Au allati fil ardi, atau makhluk fil ardi, di dalam bumi. Allati makhluk fil ardi, di dalam bumi. Lebih dikhususkan lagi, kalau makhluk itu seluruhnya, tapi kalau al-bariyah itu adalah ciptaan Allah yang mulia. Lebih dikhususkan, yaitu adalah makhluk yang ada di bumi. Fahiyah, bermula al-bariyah atau makhluk min atfil muradifi, dari pengatofan muradif. Muradif itu adalah persamaan. Makhluk sama bariyah itu sama, cuman perbedaannya kalau makhluk itu secara umum berupa yang ada di atas maupun yang ada di langit ataupun ada di bumi. Kalau bariyah itu hanya pengkhususan untuk al-makhluqah fil ardi, yaitu makhluk-makhluk yang ada di bumi, itu namanya al-bariyah. Makanya Nabi Muhammad ada di dalam salawatnya khairul bariyah, khairul bariyah. Karena apa? Sebaik-baiknya makhluk yang ada di bumi, itu khairul bariyah. Au min atfil khasi, atau dari pengatofan yang khusus alal ami, atas yang umum. Jadi sesuatu yang dikhususkan lagi. Al-khalqu al-makhluk itu secara keseluruhan, al-bariyah itu dikhususkan, yaitu adalah makhluk yang ada di bumi. Fasayyiduna, bermula Gusti kita, pemimpin kita, rupanya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan ini semua asyraful khalqi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu afdhalul khalqillah, lebih utama-utama makhluk Allah. Itu afdhalul khalqillah, lebih utama-utama makhluk Allah. Kullihim, semuanya. Berarti Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya bariyah aja, tapi semua makhluk, ya, maupun di langit dan di bumi. Makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di sini lebih dikhususkan lagi al-bariyah, yaitu adalah makhluk yang ada di bumi. Nah, kita bisa menjadi julukan dalam al-bariyah, dalam artian bukan khairul bariyah tapi sebagai al-bariyah, yaitu adalah alladzina amanu biqulubihim wa amilus sholihat, yaitu adalah orang-orang yang beriman di dalam hatinya dan selalu beramal soleh. Itu bisa menjadi atau al-bariyah.
Akan tapi khairul bariyah yaitu dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazihi ayat mustahdharatu fi zihni. Hazihi bermula ini kitab. Hazihi bermula ini kitab. Ayat mustahdharatu tegasnya kitab yang hadir. Tegasnya kitab yang hadir. Kitab yang hadir fi zihni di dalam pikiran. Fi zihni di dalam pikiran. Nah, yang namanya belum dikarang kitab, tapi ini udah ada di pikirannya siapa? Musannif, ya. Jadi udah ada di pikirannya musannif ini belum belum tertulis, tapi sudah terfikirkan. Munabbihatun alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Liyaumil ma'ad. Munabbihatun, nasihat-nasihat alal isti'dadi, atas persiapan liyaumil ma'adi, untuk hari kiamat. Ai ala ta'ahubi, tegasnya ala ta'ahubi, atas bersiap-siap li ajli waqti ruju'i, karena bertujuan waktu pulang, arahnya pada waktu pulang, untuk waktu pulang, persiapan untuk waktu pulang, ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Jadi kitab ini dihadirkan untuk mengingatkan kita ataupun memberikan nasihat atas persiapan ketika di hari kiamat, atau ketika kita persiapan untuk waktu kita pulang kepada Allah Ta'ala. Teringat ada salah satu ulama beliau mengatakan itu, kita nggak usah khawatir akan kematian. Karena apa? Sebelum adanya kita pun, sebelum adanya kehidupan, kita nggak pernah mengkhawatirkan hal tersebut. Kenapa kita harus mengkhawatirkan kematian? Ini ada salah satu ulama mengatakan seperti ini. Fa inna minha ayat munabbihati. Fa inna minha, sesungguhnya dari nasihat atau peringatan, ayat munabbihati, tegasnya nasihat, itu ma yakunu musanna, ma perkara, yakunu yang ada, musanna dua-dua. Jadi nanti ada hadis yang membahas tentang dua-dua. Maksudnya adalah tentang dua hadis yang memang didapati oleh musannif. Ai zaujaini, tegasnya dua-dua. Wa minha, dan diantara munabbiha, wa minha, dan diantara munabbiha, wa minha, dan diantara munabbiha, itu ma yakunu, perkara, ma itu ma perkara, yakunu yang ada,
Ahama rusulan siang 33. Jadi ada 22 dan ada 33. Ila tamamil asyarati, sampai lengkap 10. Sampai lengkap 10. Sempurnanya 10. Wa jumlatul maqalati, dan bermula jumlah perkataan-perkataan itu mi'atani wa arba'ata asyara, ada 214. Jadi di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada makalah sebanyak 214. Nah, apakah semuanya hadis semua? Al-akhbaru bermula khobar. Yang khobar yaitu ada khamsatun wa arba'una. Khamsatun wa arba'una, ada 45. Yang khobar ada 45. Wal bawaqi, dan sisanya, wal bawaqi, dan sisanya itu asar, riwayat asar. Riwayat-riwayat juga diambil dari para tabi'in ataupun dari para ulama, itu asar. Wa ana al-an uridu, wa ana al-an uridu at-tabarruka bi'idyani hadisaini syarifaini jalilaini. Fal hadithu al-awwalu ajazani bihi al-allamatu asy-syaikhu Muhammad al-Khatib asy-Syami tsumma al-Madani al-Hanbali wa huwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarr al-Ghaffari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla. Qala ta'ala ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dallun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum jami'un illa man at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum. Ya ibadi
kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'aqtaitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-makhitu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malakum uhsiha lakum summa uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Wa anna dan bermula saya al-an sekarang uridu menginginkan siapa saya at-tabarruka akan keberkahan. Tabarruk musoni menginginkan keberkahan bi'idyani hadisaini dengan melaksanakan dua hadis syarifaini yang mulia, dua hadis yang mulia, jalilaini yang agung, dua hadis yang agung. Fal haditsu bermula hadis al-awwalu yang pertama, ajazani bihi al-alamatu, ajazani telah mendapatkan ijazah
musannif, aku telah mendapatkan ijazah bihi dengannya hadis. Siapa? Al-Allamatu, dari Allama Asy-Syaikh Muhammad Khatib Asy-Syami, mendapatkan hadis dari Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami. Tsummal Madani Al-Hanbali, yang bermazhab Imam Hanbali. Wa huwa, yaitu adalah Al-Allamah Syekh Muhammad Khatib ini itu Ibnu Utsman, putra dari Utsman bin Abbas bin Utsman. Nah, dari siapa lagi? An masyayikhi, dari guru-gurunya. An masyayikhi, dari guru-gurunya. Muttasilan, yang muttasil, yang tersambung ila Abi Dzar, sampai Abi Dzar Al-Ghifari, sampai Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi dari Abi Dzar Al-Ghifari. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam perkara, yarwihi, yang diriwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya, Tuhan kita azza wa jalla, yaitu Allah. Qala, berfirman siapa Allah, dari hadis, ya hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma, ya ibadi, wahai hambaku. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, inni, sesungguhnya aku, inni, sesungguhnya aku, haramtu, aku haramkan, az-zulma, akan kezoliman, az-zulma, akan kezoliman, ala nafsi, atas diriku, ala nafsi, atas diriku. Allah mengatakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini Allah yang mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan makhluknya? Wa ja'altuhu, dan aku jadikan, hu, akan kezaliman, wa ja'altuhu, dan aku jadikan, hu, akan kezaliman, bainakum, di antara kalian, bainakum, di antara kalian, muharraman, akan keharaman, muharraman, akan keharaman. Fala tazalamu, maka jangan pada zalim. Fala tazalamu, ojo pada zalim sapa sira kabeh, maka jangan zalim siapa kalian semua. Jadi Allah mengatakan, aku mengharamkan kezaliman pada diriku, maka aku jadikan di antara kalian semua adalah sebuah keharaman dari kezaliman tersebut. Maka janganlah kalian pada zalim. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, bermula semuanya, kalian semua ini, kullukum, kalian semua, itu dolun, tersesat,
tersasar, kalau bahasa Jawa tersesat, illa man, kecuali orang, hadaituhu, yang aku berikan hidayah, illa man, kecuali orang, hadaituhu, yang aku berikan hidayah, fastahduni, maka mintalah hidayah ini kepadaku, maka mintalah hidayah kepadaku, mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, maka aku akan beri hidayah kepada kalian. Ahdikum, maka aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum jami'un, kullukum, bermula kalian semua, bermula kalian semua, itu jami'un, lapar. Orang yang lapar, kalian semua adalah orang yang lapar. Illa man, kecuali orang, at'amtuhu, yang aku berikan makanan kepadanya. Kita dalam keadaan dolal atau tersesat, kita dalam keadaan lapar, kecuali Allah lah yang memberikan kita hidayah, kecuali Allah lah yang memberikan kita makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan ni kepadaku. Fastat'imuni, maka mintalah makan ni kepadaku. Ut'imkum, maka aku beri makan kum kepada kalian. Ut'imkum, maka aku akan berikan makan kepada kalian. Jadi pada kesimpulannya adalah kita sebagai manusia itu kullukum dhalun, adalah orang yang tersesat. Ya, kita seperti ini, illa man hadaituhu, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan petunjuk. Oleh karena itu kita di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita meminta petunjuk jalan yang benar, yaitu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat kepada kita, yang tidak ada ghairil maghdubi, yang tidak ada ghadab atau kebencian, dan tidak ada yang namanya kesesatan. Kita minta diberikan jalan yang lurus. Begitupun juga kita kullukum jami'un, kita semuanya ini adalah penuh dengan kelaparan. At'amtuhu, maka Allah lah yang akan memberikan makan kepada kita. Oleh karena itu fastat'imuni, mintalah makan kepadaku, kata Allah. Insyaallah ut'imkum, katanya Allah akan memberikan, atau saya akan memberikan makan kepada kalian. Itu dalam peribahasa dikatakan memang kita dalam keadaan aril, kita dalam keadaan kosong, kita dalam keadaan tanpa busana, bagaikan